huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Ikhwan akhwat, para mahasiswa dan mahasiswi Kasab Mubtadi yang Allah muliakan, pada kesempatan siang hari ini kita akan bahas poin terakhir di pembagian fi'il mudhari, yaitu al-af'alul khamsah. Ada yang mengatakan al-amsilatul khamsah. Ada dua istilah ya. Yang pertama al-af'alul khamsah, fi'il-fi'il yang 5. Yang kedua al-amsilatul khamsah, contoh-contoh yang 5. Sebelum ke af'alul khamsah, kita murojaah kembali ya di pertemuan hari ini, karena ini yang penting ya, tentang bab yang ini. Nanti pertemuan Sabtu depan tinggal menghafal ya tentang huruf yang nasab dan huruf yang jazm. Sabtu depan insyaallah ya. Kita akan bahas langsung ke hafalan huruf nasab, an, lan, idzan, kai, huruf jazm ini. Jadi langsung ke praktek. Jadi pembagiannya begitu ya. Untuk hari ini kita tamatkan fi'il mudhari. Kemudian pekan depan insyaallah Sabtu depan bahas tentang huruf-huruf nasab. Nanti akan ada pembahasan tentang apa itu fi'il mudhari yang yang sahih akhir, terus yang mu'tal akhir, dan af'alul khamsah ketika dimasuki oleh huruf-huruf nasab atau huruf-huruf jazm. Nah, kita coba hari ini untuk menamatkan dulu fi'il mudhari. Nah, banyak di antara pecinta ilmu nahwu keteteran banyak di sini ya. Padahal kalau kita perhatikan di halaman 55, ini kan sederhana. Yang pertama kan sahih akhir. Berarti ini fi'il mudhari, kalau dilihat itu akhirannya itu sahih. Tidak ada huruf illah. Huruf illah itu kan 3. 1 alif, waw, ya, awi. Kalau di akhirnya tidak ada huruf illah, berarti itu sahih. Ini hanya akhir saja. Yang kedua mu'tal akhir. Apa yang dimaksud dengan mu'tallul akhir? Fi'il mudhari yang berakhiran huruf illah. Lihat akhirnya ada alif tidak? Alif itu bisa yang berdiri, bisa yang bengkok. Seperti iya. Itu alif. Atau waw. Kalau diakhiri dengan waw, maka itu mu'tal akhir. Atau iya. Kalau iya, ya jelas iya. Lihat apakah ada tidak. Kalau ada mu'tal akhir, kalau tidak ada sahih akhir. Nah, nanti masalahnya ketika kita mengi'rab, ini masalahnya. Jadi kalau mengi'rab itu kan fi'il itu hanya 3. Ada marfu, ada mansub, ada majzum. Marfu tandanya dhamma, mansub tandanya fathah, majzum tandanya sukun. Dan itu ada di fi'il mudhari. Kalau di fi'il madi dan fi'il amr ya tidak, karena dia mabni. Tidak dibahas lebih panjang. Kalau mabni sudah saya pikirkan mabniun ala apa itu saja. Kataba fi'il madi mabniun alal fathi, itu saja, tidak ada yang lain. Tapi kalau masuk yaktubu, kita berpikir jangan mabni kalau yaktubu. Dia itu nanti mu'rab. Kalau mu'rab kan 3 kemungkinan, marfu, mansub, dan majzum. Karena itu majrur. Kalau majrur itu di isim. Kalau di fi'il itu majrurnya ganti dengan majzum. Tanda jazmnya sukun. Ini harus kuat di sini. Karena kalau kekuatan kita di fi'il memang berbicara di fi'il mudhari. Makanya sebelum ke af'alul khamsah kita coba diulang sedikit ya. Contoh yang sahih akhir apa ya? Masuk bahasa Arabnya?
dakhala. Fi'il mudhari kan? Nah, yadkhulu. Yadkhulu. Marfu mansub majrur? Marfu. Kenapa marfu? Karena belum ada huruf nasab atau huruf jazm, yadkhulu. Kalau ada huruf nasab contohnya lan ya. Kalau huruf jazm contohnya lam. Nah, dua contoh ini. Kalau dia sendiri atau belum ada tambahan yang belakang-belakangnya, maka dia pasti marfu. Dan fi'il mudhari yang sahih akhir, lihat ini sahihul akhir. Kalau sahihul akhir begini, tanda rafa'nya dengan dhamma. Kalau mansub, masukkan saja lan. Kalau majzum, masukkan lam. Sok masukkan lan ke yadkhulu. Jadi apa? Lan yad. Tuh, jadi begini. Karena sahih akhir. Kokohkan di sini ya. Kalau ada lam, dia huruf jazm, berarti harus menjazmkan fi'il mudhari. Masukkan yadkhulu ke lam. Lam yad. Nah, saya harokati akhir saja. Lam yadkhul. Ini majzum. Kenapa yadkhul majzum? Karena ada lam. Kenapa yadkhula mansub? Karena ada lan. Kenapa yadkhulu marfu? Karena tidak ada huruf nasab dan huruf jazm. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazim, bahasa ininya, nahunya. Nah, lihat di sini. Ini kalau sahih akhir. Kalau kita sanding dengan mu'tal akhir, tara dari riwah di dia, riwah nanti di dia nya mu'tal akhir, lenengnya di dia. Karena mu'tal akhir kan kalau di akhirnya ada huruf ilah. Huruf ilah ada berapa? Sebutkan. Awi. Nanti di akhir itu ada alif, wawu atau iya. Nah, Ustaz Aceng lengkap menyebutkannya. Contohnya yang wawu, yad, tuh. Yang alif, yansa. Apa artinya yansa? Lupa. Terus yang ya, yahdi bisa ya. Yahdi. Tuh, ini kan ini marfu mansub majzum. Marfu mansub majzum. Yad'u, yansa, yahdi. Marfu. Kenapa marfu? Karena belum ada huruf nasab dan huruf jazm. Ini pastikan dia marfu. Tapi beda jangan yang ini tuh. Ini tanda marfunya, ini marfu. Tanda rafanya dengan dhamma. Ini juga marfu. Yad'u marfu, tanda rafanya dhamma muqaddarah. Yansa marfu, tanda rafanya dhamma muqaddarah. Yahdi marfu, tanda rafanya dhamma muqaddar. Semuanya dhamma muqaddarah. Yad'u, yansa, yahdi disebut mu'tal akhir karena di akhirnya ada huruf illah, ada wawu, alif, ya. Nah, ini contohnya sudah lengkap. Nah, kalau kita ingin menjadikan mansub, yad'u mansub, yansa kita mau mansubkan, dan yahdi kita mansubkan, tinggal ditambah apa? Nah, tambahkan lan. Nah, gitu. Berubah tidak ke sini nanti? Berubah. Kalau ada lan jadi apa? Yad'u. Lan yad. Tuh. Yansa, masukkan lan. Lan yansa jadi lan yansa angger. Yahdi lan ya dia. Tuh yang membedakan yang dua ini tuh. Oh, harusnya ini di atas ya, biar sama ya. Gak apa-apa lah.
Kalau yang tengah itu memang dia tidak bisa menerima, ini kan alif. Alif itu tidak bisa yansa'a, tidak kan yansa. Tidak jadi yansa'a. Tidak mungkin jadi yansa'a karena alif tidak menerima harokat, sedangkan wawu dan ya menerima. Makanya untuk yang ini lan mansub ya. Kalau mansub menggunakan lan, yang ini memang begini gitu. Yad'u lan yad'uwa. Kadieu heula nya yahdi lan yahdiya. Kalau yansa karena ini alif, maka tidak mungkin menerima harokat anggar siga kieu. Tapi ini mansub. Kalau ini marfu. Ini marfu, tanda rofanya dhammah muqaddarah. Yansa atau lan yansa mansub. Tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah, nambah itu saja. Nah, yang terakhir ingin kita jazmkan. Anu jazmah gampang. Yad'u marfu mansub majzum. Marfu jazmkan pakai lam. Lam yad'u pendek. Lam yad'u. Jangan lam yad'u, jangan. Lam yad'u wala tad'u, gitu kan, surah Al-Jin. Wala tad'u ma'allahi ilahan akhar. Lam yad'u. Nah, yad'u tong disebut marfu. Siga marfunya. Padahal tidak, ini jazm. Karena ada lam. Tanda jazmnya ada yang tahu? Bukan sukun? Hilang huruf ilah. Hilang itu bahasa Arabnya hadfu. Hilang itu hadfu, hilang, dibuang. Hadfu, dibuang apanya? Ini, masukkan ini, hadfu harfil illah. Jadi bahasanya hadfu harfil illah. Semuanya ya. Mau yang wawu, alif atau ya, ini gampang, semuanya disamakan, hilangkan huruf illah. Bahasanya hadfu harfil illah. Apa itu? Membuang huruf illah. Sekarang yansa marfu mansub majzum. Majzumkan. Lam. Nah langsung dia, nah gitu. Lam yansa. Lam yansa marfu mansub majzum. Majzum tanda jazmnya langsung ke sini. Hadfu harfil illah. Diulang. Diulang. Sekali lagi. Yahdi marfu mansub majzum. Jazmkan. Lam. Ya, ini kan ke sini. Lam yahdi. Lam yahdi marfu mansub majzum. Majzum kan, kenapa majzum? Karena ada lam. Tanda jazmnya nah, hadfu harfil illah. Udah paham ini mah udah mantap. Kalau yang mana marfu mansub majzum? Kalau yang marfu panjang yansa. Kalau yang mansub lan yansa panjang. Kalau yang jazm lam yansa pendek. Kenapa dipendekkan? Karena dihilangkan huruf illah. Hadfu harfil illah. Hadfu itu dibuang. Hadfu itu dibuang. Dibuang. Hazafa itu membuang ya. Dari hazafa, asal dari fi'il ini. Hazafa bab keberapa? Fa'ala. 1, 2 dan 3. 1, 2, 3 kan fa'ala. Hazafa. Fi'il mudhari'nya ini. Nah, hazafa ya dhifu. Berarti bab keberapa? Bab 2.
Kada tengah ulang. Itu harus hafal yang bagan itu ya. Fa'ala yaf'ilu itu bab 2. Bab 2. Kalau fa'ala itu bab 1 2 3. Kalau fa'ila 4 5. Kalau fa'ula pasti bab 6. Ini menurut versi Syekh Al-Uyuni sekali lagi. Nanti kalau ikhwan akhwat ikut di kajian online yang lain itu biasanya beda ya. Beda. Kita ambilnya dari Syekh Al-Uyuni saja. Di tasrif juga kan beda, kita beda. Dari hadzafa yahdzifu hadzfan. Hadfun ya. Hadzafa yahdzifu hadfan. Hadfan itu masdar, berarti masdar dari hadzafa yahdzifu. Membuang. Buanglah, tarjim. Ihdib, buanglah buku ini. Ihdib hadzal kitab. Buanglah. Tong buku atau dibuang namanya sampah. Sampah apa bahasa Arabnya? Mazbalah. Tempat kita tong sampah itu mazbalah. Ilap deh, ada yang tahu? Zabalah. Nah itu hadzafa ya. Kembali ke sini. Jadi kalau lihat mu'tal akhir beda dengan sahih akhir. Kalau sahih akhir mah mudah. Marfu tanda rafanya doma. Mansub tanda nasabnya fathah, majzum tanda jazmnya sukun. Sekarang yang mutalakhir. Kalau mutalakhir mau yang mana dulu? Karena ada huruf ilahnya 3, difokus di awi. Kalau diakhiri dengan alif ini, wawu ini, ya ini. Kalau ingin mansub. Kalau majzum gampang. Kalau majzum mau alif, mau wawu, mau iya di akhir fi'il mudhari itu ketika dijazmkan maka tanda jazmnya adalah hadfu harfil illah, dibuang huruf illah, buang saja. Nah, itu murojaah yang kemarin. Sampai di sini ada pertanyaan? Karena saya harus ulang-ulang yang ini ya. Ini memang wilayahnya di sorof, di nahwu. Kalau sorof tidak akan bahas ini, paling membahas tasrifnya. Kalau sorof, kalau nahwu ya dibahas tentang ininya. Baik, kalau tidak ada kita masuk ke poin nomor 3. Poin nomor 1 sahih akhir. Poin nomor 2 mu'tallul akhir. Yang ketiga apa? Pakai al-af'alul khamsah. Nah, kita akan bahas materi yang sekarang. Af'alul khamsatu. Atau ada yang mengatakan ini? Nah, ini nama lainnya. Al-amsilatul khamsah. Amsilah. Yang Ustaz Aceng menggunakan af'al ya. Af'alul khamsah. Yang lain amsilatul khamsah. Kayak bilih ayah di kajian-kajian yang lain ada namanya amsilatul khamsah, itu adalah af'alul khamsah. Fi'il-fi'il yang 5 ya, fi'il-fi'il yang 5. Baik. Untuk masuk ke af'alul khamsah, maka tadi ketika di awal semuanya ditasrifkan. Fi'il mudhari yaf'ulu ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Sambil saya menulis ya, silakan saling setor lagi sekarang. Yaf'ulu, yaf'ulani berhadapan. Sambil saya nanti menulis agak panjang tulisan. Silakan saling setor. Cing tarik lah. Ini sudah saya hapus yang ini nih. Yang itu tidak. Sudah ya? Sok, dipoto dulu tuh. Cok setoran. Setoran yang belakang sama setoran. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu. Silakan. Sambil saya menulis. Sudah yang ini, Bu? Potokan saja, Bu, yang ini. Berhadap-hadapan, suaranya keras. Tenanawan salah oke, yang penting suara keras. Daripada tidak ada suara. Yang akhwat silakan saling store. Karena harus kuat dulu di yaf'ulu. Yaf'ulu ya. Sudah dipoto? Saya foto dulu yang ini. Saya hapus.
Tasrif itu wajib hafal. Yaf'ulu itu wajib hafal. Sok saling setor biar cepat berpasangan. Saling setor. Baik. Teruskan ya sambil saya nulis dulu. Spidol biru atau selain hidung. Sudah ya? Ini tasrif fi'il mudhari. Tasrif fi'il mudhari yang ini ada dua kelompok kalau diperhatikan. Yang pertama sahih akhir, yang paling akhir, yang paling awal itu sahih akhir. Yang kedua af'alul khamsah. Nah, sebelum membahas tentang af'alul khamsah, kalau yang disebut dengan sahih akhir, dia memang sahih di akhirnya, tidak ada huruf illah. Satu itu. Yang kedua, tidak ada tambahan yang lain-lainnya. Namanya sahih akhir. Nah, sekarang yang dia murni, belum ada tambahan, sebutkan dari tasrif 14 ini. Yang murni dia belum ada tambahan akhir. Ingat, akhir, kita fokus di akhir. Yang pertama apa? Yaf'ulu. Ingat-ingat. Yang kedua taf'ulu. Yang ketiga taf'ulu lagi. Yang keempat af'ulu. Yang kelima ada lagi. Ini yang disebut sahih akhir. Berarti hanya 5. Tapi kalau mau dirunut, karena ada yang sama jadi 4. Tapi mau 5 lengkap. Diulang. 1 yaf'ulu. Dia sahih akhir, ingat. Kalau akhirnya sahih ya. 1 2 3 4 5. Baik, saya sebutkan domir, saya sebutkan fi'il, ikhwan akhwat sebutkan domir. Yaf'ulu
taf'ulu. Tong dipapai. Papai. diulang. Yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu lagi. Tuh kan beda ya. Yang pertama hiya, yang kedua anta. Tapi dua-duanya sama, tapi beda dalam makna. Af'ulu, naf'ulu. Ini ingat, ini yang dimaksud dengan sahih akhir. Nanti kalau tanda marfu'nya domah, kan semuanya domah tuh. Yaf'ulu, taf'ulu, taf'ulu, af'ulu, naf'ulu, 5 itu. Itu masuknya kalau marfu pasti domah. Kalau mansub pasti fathah. Tinggal masukkan lan saja. Sok sekarang masukkan lan ya. Yaf'ulu. Tuh kan fathah. Lan yaf'ula. Taf'ulu. Taf'ulu. Af'ulu. Naf'ulu. Nah, itu kan sudah pas. Mansubnya dengan fathah. Kalau jazmnya dengan sukun. So, sekarang masukkan jazm. Pakai apa? Jazm lam. Af'ulu. Yaf'ulu. Taf'ulu. Taf'ulu. Af'ulu. Naf'ulu. Tuh, itu sahih akhir. Ternyata sahih itu dimiliki oleh 5 domir. Domir huwa, domir hiya, domir anta, domir ana, dan domir. Nah, bayangkan tah gitu ya teh. Posisinya ya. Kabayang teh tak? Huwa, hiya, anta, ana, nahnu. Itu teh belum bersambung dengan apapun juga. Kalau bersambung dengan apapun juga, baru sekarang kita bahas af'alul khamsah. Ayo, sepidol. Oh, tanya. Nah, disebut af'alul khamsah, fi'il yang 5, jika dia diakhiri dengan nun. Jika diakhiri dengan nun. Sebutkan runut. 1, 2, 3, 4. Ini ada nun ya. Masih ingat yang mabni yang mana? Jadi kita sampingkan dulu. Kita kecualikan dulu. Fi'il mudhari yang mabni domir apa? Hunna dan domir antunna. Sebutkan yang hunna. Nah, ini saya contreng ya. Maksudnya ini mabni. Jangan masuk. Yang kedua, yang ini. Nah, jangan masuk karena membahas tentang marfu mansub majzum kan yang berubah. Kan ini tidak berubah. Jadi jangan masuk yang ini. Jangan masuk. Kenapa? Karena bertemu dengan nun niswah. Masih ingat ya? Nun niswah itu nun menunjukkan perempuan. Hunna perempuan. Antunna perempuan. Kita ulang sekarang. Jadi ini jangan masuk. Kalau diakhiri dengan nun itu teh af'alul khamsah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu masukkan ke sini semuanya. Itulah af'alul khamsah. Angka 7 tapi 5. Lihat saja, ada yang sama. Yang sama tinggal digabung. Itulah disebut af'alul khamsah. Kita ulang 7-7-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang lihat yang sama ada berapa? Yang sama ada berapa? 2, 3, 4. 3. Yang mana?
Iya, langsung satu paket. Nah, kan sudah. Berarti ada berapa? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh, 5. Disebutlah asma af'alul khamsah atau amsilatul khamsah. Jadi kita perhatikan yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani. Taf'ulani berarti domir apa ini? Huma mu'anas, ini antuma, ini antuma mu'anas, sama. Jadi ini dianggap sama. Berarti yang pertama taf'ulani, kedua yang pertama yaf'ulani, kedua yaf'uluna, ketiga taf'ulani, keempat terakhir. Nah, kalau kita simpan di sini ya, ternyata mudah menghafalnya. 1 gunakan ya, yaf'ulani, dua-duanya ya, kedua juga ya. Nah, ya hanya. Ketiga ini dengan ini naik jadi ta. Jadi apa? Taf'ulani dan taf'uluna. Oh kan? Terakhir taf'ulina domir apa? Nah, domir nanti simpan di akhir. Taf'ulina. Tuh, semuanya nun. Berarti af'alul khamsah itu hanya 5. Yang ini diulang. Af'alul khamsah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dihafalkan ya. Ngapalkannya gampang. 1 ya, 1 2 ya, 3 4 tak. Yaf musana dua dulu, musana dulu. Yaf'ulani, yaf'uluna. Baru 3 4 taf'ulani, taf'uluna. Terakhir taf'ulina, domir anti. Domir anti simpan di akhir. Inilah yang dimaksud dengan af'alul khamsah, fiil-fiil yang 5. Mudah ya? Sebutkan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Ini beda dengan yang sahih akhir. Beda dengan mu'tal akhir. Beda. Kalau yang ini dia khasnya ada nun. Ada nun. Nah, kalau ada nun marfu. Kalau ada nun marfu. Berarti yaf'ulani i'rabnya apa? Kalau saya nanya i'rab berarti marfu mansub majzum. Yaf'ulani i'rabnya apa? Marfu. Yaf'uluna marfu. Taf'ulani, taf'uluna, taf'ulina marfu semuanya. Ingat, ini hanya satu timbangan. Nanti dalam praktek bebas timbangan yang manapun juga. Contoh dalam Quran, kutiba alaikumusiyam la'allakum tattaqun. Tattaqun berarti domir mana? Tattaqun, taf'uluna. Tattaqun domir antum. Tattaqun marfu mansub majrur. Marfu. Afala ta'qilun. Ta'qilun marfu mansub majzum. Marfu. Kenapa marfu? Ada nun gitu. Ada nun. Af'alul khamsah itu ada nun. Yang 5 ini ada nun. Ya, jadi al-af'alul khamsah itu ada nun. Kemudian contoh yang lain. Tapi dia fi'il ya. Apa dalam Quran? Yasma'una kalamallahi wa hum yasma'una kalamallah. Yasma'una masuk kelompok apa? Sahih akhir, mu'tal akhir, af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Marfu mansub majzum. Marfu. Tanda rafanya ada nun. Ada nun.
tetapnya nun. Bahasa Arabnya itu subutun nun. Di bahasa Arab itu subutun nun. Kalau marfu bahasa Arabnya subut. Subut itu tetap. Nun itu nun, tetapnya nun ada di sini. Subutun nun. Disebut subutun nun karena dia nun, memang ada nunnya. Kalau menemukan ada alif, kalau menemukan dalam af'alul khamsah ada nun, itu teh tanda marfu. Tanda marfunya begitu. Sekarang yang kedua mansub. Yang ketiga majzum. Nah, tanda ini dibuang nun. Nah, kan bedanya di situ. Buang nun, tadi dibuang huruf illah, bahasa Arabnya apa? Hadfu harfil illah. Sekarang dibuang nun, bahasa Arabnya had. Nah, sama ya. Hadfun nun. Nah, ini lebih gampang dibanding yang mu'tal. Nah, saya mah mu'tal tetap juga ya. Memang kita akui yang mu'tal lumayan ribet. Kalau yang ini mudah. Marfu subutun nun. Tetap subut itu. Tetap atau ada ya, tetap nun. Hadfu dibuang. Kalau marfu'nya, tanda marfu'nya af'alul khamsah subutun nun. Tanda mansubnya af'alul khamsah hadfun nun. Tanda majzumnya af'alul khamsah hadfun nun. Baik, kita gunakan sajada. Sajada fi'il mudhari'nya apa? Yasjudu. Gunakan yang ini. Kalian sujud. Kalian laki-laki. Tasjuduna. Marfu mansub majzum. Marfu, tanda rofaknya pakai ini tong nun deui. Subutun nun. Tong nun ya. Nun tapi subutun nun. Tasjuduna marfu mansub majzum. Tanda rofaknya subutun nun. Tasjuduna mansubkan, berarti masukkan ini. Lantas diulang. Tasjuduna. Buang nun. Tasjudu. Majzumkan. Lam. Janganlah. Jangan ya. Ini contohnya ini saja. Tasjuduna. Lam. Jangan ya. Tetap. Lam. Tasjudu. Tajlisuna. Lam. Tajlisu. Takro'ina. Tahfadhoni. Berarti mansub dan majum sama. Tandanya dibuang nun. Nah, ini yang lebih mudah. Di dalam Quran ada dalam Al-Baqarah, fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun nar. Fa illam taf'alu, taf'alu di situ marfu mansub majzum. Taunya di belakangnya apa? Lam. Lam itu majzum, berarti taf'alu, lam taf'alu majzum. Tanda jazmnya hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena af'alul khamsah. Fa illam taf'alu walan taf'alu. Lan taf'alu. Taf'alu apa i'rabnya? Marfu mansub majzum. Kalau mansub karena ada lan ya. Lan mansub. Tanda nasabnya hadfun nun. Kenapa hadfun nun? Karena af'alul khamsah. So, ingat-ingat yang ada fi'il mudhari yang dia jadi hilang gitu.
Jadi hilang. Nanti kita tuliskan di situ ya. Foto dulu yang ini. Nanti saya hapus yang itu tuh. Baik, kita lihat. Saya hapus yang ini ya, supaya paham. Nah, sandingkan dengan ini saja. Nah, untuk menentukan af'alul khamsah, lihat saya di akhirnya ya. Kalau ada nun, itu masuk ke af'alul khamsah. Contohnya yadkhulu. Jadi apa kalau ingin jadi af'alul khamsah? Contohnya yadkhuluna misalnya. Yadkhuluna. Kalau masukkan mansub lan yadkhulu. Nah, gitu. Masukkan majzum lam yadkhulu. Begitu. Yadkhuluna marfu mansub majzum. Tanda rafanya tong nun. Ini subutun nun. Lan yadkhulu marfu mansub majzum. Tanda nasabnya hadfun nun. Lam yadkhulu i'rabnya, kalau i'rab marfu mansub majzum. Majzum. Tanda jazmnya hadfun nun. Dibuang nun. Tapi yang di dalam Quran, lihat, ada tambahan ini nih, nambah ini. Nah, gitu. Tuh, itu dalam Quran. Nambah alif. Khusus tulisannya pakai alif. Lihat dalam Quran. Fa illam taf'alu walan taf'alu, itu teh ada alif. Alif tidituna itu teh. Dan saya yakin itu untuk membedakan ya. Membedakan dengan huruf illah. So, kalau tidak ada huruf illah, seolah-olah itu teh huruf illah, wawu teh. Yadkhulu. Nah, seolah-olah huruf illah. Maka agar membedakan, masukkan alif. Kan alif itu tidak ada fungsi memang di sini, tidak dibaca oleh kita. Ya, yadkhuluna lam yadkhulu lan tadkhulu, tapi tambahkan alif untuk membedakan. Dikhawatirkan kalau waw yang itu adalah waw huruf illah, itu kan bukan huruf illah, itu mah huruf apa itu, waw nun, yang kalau dalam istilah isim itu jamak mudzakar salim, itu mah nunnya dibuang ya, dibuang. Nah, sekarang kita ganti, jangan yadkhuluna. Gunakan domir anti. Apa anti? Tadkhulina. Marfu mansub majzum. Marfu tanda rafanya subutun nun. Kemudian masukkan mansub. I'rabnya mansub. I'rabnya mansub. Tanda nasabnya hadfun nun. Kemudian majzumkan. Tadkhuli i'rabnya apa? Majzum. Karena dalam kan ya? Majzum. Tanda jazmnya
hadfun nun. Kenapa? Kenapa hadfun nun? Karena af'alul homsa. Kan itu tentang af'alul homsa. Karena dia masuk ke fiil-fiil yang 5. Berarti af'alul homsa di kelompok fiil mudhari. Kalau fiil madi tidak ada, kalau fiil amr tidak ada. Yang ada istilah af'alul homsa atau amsilatul homsa itu hanya ada di fiil mudhari saja. Kuasai ini ya. Kuasai, nanti ketemunya nanti kalau sudah masuk ke huruf nasab ini semuanya. Nanti ketika ini semuanya kita baca Quran, misal yang nasab an, lan, idzan, kai, lam juhud, hatta. Nah, kalau menemukan 7 huruf itu pasti dia akan menasobkan fi'il mudhari. Pasti dia. An yajtahida, an yajtahidu, kan begitu. Nanti ketemunya nanti di itu, di huruf-huruf nasab atau huruf-huruf jazm. Di Sabtu depan insya Allah itu akan semakin terbuka yang itu ya. Intinya hafalkan dulu yang ini. Kalau kita bisa memastikan bahwa tanda-tanda af'alul khamsah itu ada 2, yaitu subutun nun atau hadfun nun. Subutun nun kalau marfu, kalau mansub hadfun nun, kalau majzum. Nah, itu saja kuasa yang ini. Dan dibuka dalam Quran, itu akan ketemu. Nanti kalau ketemu, kalau tidak ada huruf nasab, kalau tidak ada huruf jazm, pasti dia marfu. La'allakum tattaqun. Tattaqun berarti marfu. Tanda rofanya jangan domah. Subutun nun. Kenapa subutun nun? Karena af'alul khamsah. Sekarang ganti, jangan la'allakum tattaqun, la'allakum ganti dengan lam. Jadi apa? Lam tattaqu. Berarti tattaqu marfu mansub majzum. Majzum berarti lam. Lam tattaqu. Ada pertanyaan sampai di sini? Dah beres lah gitu pembahasan tentang fi'il mudhari 2 pertemuan ini. Yang pertama sahih akhir dan mu'tal akhir, masalahnya ada huruf ilah atau tidak. Yang kedua adalah af'alul khamsah. Kalau af'alul khamsah tidak mengenal sahih atau mu'tal. Yang penting di akhirnya ada nun. Nun, ada alif nun, ada waw nun, ada ya nun tuh. Tiga-tiganya ada. Kalau itu diakhiri dengan itu, berarti kita pastikan dia af'alul khamsah. Ternyata tanda i'rabnya beda. Tanda i'rabnya beda. Kalau yang marfu subutun nun, kalau mansub dan majzum hadfun nun, dibuang nun. Tapi kalau ada waw itu tambahkan alif. Ya, tambahkan alif. Lihat halaman 55. Al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. 5 macam fi'il mudhari yang semuanya berakhiran nun, yaitu halaman 56. Ini pakai yaf'a ini ya. Yaf'alani, kita yaf'u. Yang pertama yaf'ulani atau yaf'alani, yang kedua taf'alani, yang ketiga yaf'aluna, yang keempat taf'aluna. Kita dirubah ya. Kalau kita yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulani, bebas lah yang ini ya. Kemudian yang terakhir taf'alina, domir anti. Nah, ini semua contohnya yadhhabani dan yasjudani. Fi'il tersebut juga fi'il mudhari dan disebut al-af'alul khamsah, fi'il yang 5 pakai al. Karena masuknya ke ini naat man'ut. Al-af'alul khamsatu
Fi'il tersebut disebut fi'il al-af'alul khamsah, fi'il yang 5. Mengingat sama bentuk akhirannya, yaitu berakhiran nun. Pengelompokan ini, kata Ustaz Aceng, dilakukan untuk memudahkan dalam mengenal tanda i'rab. Memudahkan dalam mengenal tanda i'rab agar mudah. Kalau mau langsung ya bisa, fi'il mudhari yang tadi bisa langsung. Tetapi agar memudahkan, kelompokkan saja yang namanya af'alul khamsah. Itu pengenalan biar lebih mudah. Nah, itu bahasan pada siang hari ini. Alhamdulillah ya, fi'il mudhari sudah tamat. Berarti isim sudah tamat. Fi'il sudah tamat. Hanya fi'il nanti ada tambahan huruf nasab dan huruf jazm. Berarti huruf nasab, huruf jazm kita akan bahas di Sabtu depan insyaallah. Ya, Sabtu depan kita akan bahas huruf nasab dan huruf jazm. Setelah itu baru ke rangkaian kalimat sempurna. Nanti ada yang dimaksud dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, itu akan semakin terbuka kalau sudah kita setarnya ke sana ya. Sebelum istirahat ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, lihat di bawah ada latihan. Jadikanlah af'al khamsah dari fi'il di bawah ini. Ini PR ya. Yajlisu, kita baca bareng-bareng. Yajlisu, yasjudu, yadkhulu, yakhruju, yarji'u, yashrabu. Nah, ro bacanya, coret. Yashrabu, bukan yashribu. Nah, PR 1, 2, 3, 6. 6 ini buatkan af'alul khamsah, setiap satu itu 5, berarti 30. Wayahnanya share di grup langsung. Yajlisu misal yajlisani, yajlisuna, tajlisani, tajlisuna, tajlisina gitu. Itu PR-nya. Mudah ya, tidak ini. Demikian kita bahas pada pertemuan hari ini tentang fi'il mudhari jenis al-af'alu al-khamsatu. Baik, kita istirahat dulu selama 10 menit. Alhamdulillahirabbil alamin.